Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan kembali cerita dari manhwa King Game. Bagi yang baru melihat, bisa mengikuti ceritanya di video sebelumnya. Link kita sediakan di deskripsi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Perkelahian kelompok kecil antara Emperor dan Union masih berlangsung. Tiba-tiba Nak Chun Kim mendapatkan telepon dari seseorang. Muka Nak Chun Kim langsung terlihat panik. Ternyata orang yang meneleponnya adalah bosnya. Diceritakan Nak Chun Kim saat ini sedang kerja part-time. Setelah itu, Nak Chun Kim pun buru-buru pergi karena harus bekerja. Sekarang tinggal Yu Sang Jae dan Huan Chomin yang ada di sana. Di sini Yu Sang Jae masih tidak habis pikir, karena dia sudah menunjukkan identitasnya. Dia kira Huan Chomin adalah orang yang menjadi ketua palsu geng Emperor. Tetapi malah dia yang dipukul oleh geng Emperor yang muncul barusan. Karena hal itu, Yu Sang Jae jadi tidak memiliki alasan untuk mencurigainya lagi. Setelah itu Yu Sang Jae pamit untuk pergi karena tidak mendapatkan petunjuk apapun. Tetapi sebelum dia pergi, Huan Chomin menahannya dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba Huan Chomin mengaku sebagai adik kandung Huan Mujae. Yu Sang Jae pun jadi bingung dengan pengakuan dari Huan Chomin ini. Jelas Yu Sang Jae tidak akan mempercayai omong kosong seperti itu. Tetapi Huan Chomin akan menunjukkan kartu keluarganya jika memang Yu Sang Jae perlu bukti. Dari marga pun mereka sudah sama. Kemudian Huan Chomin mengungkap fakta yang lebih mengejutkan lagi. Dia mengatakan bahwa Huan Mujae sebenarnya sudah mati, dan tidak ada yang mengetahuinya selain adiknya. Karena Nak Chun Kim mengejar Huan Mujae dan sebenarnya Huan Mujae sudah mati, jadi Huan Chomin meminta tolong kepada Yu Sang Jae sebagai temannya untuk memberitahukan hal tersebut. Walaupun sebenarnya Yu Sang Jae kaget, dia mencoba tenang dan berbohong kalau dia sebenarnya sudah mengetahui kalau Huan Mujae sudah mati. Dia juga sudah mengatakan hal itu ke Nak Chun Kim. Kemudian Yu Sang Jae kembali berbohong dengan bilang kalau dia mengirim Nak Chun Kim ke SMA Yongil bukan untuk mencari Huan Mujae, tetapi untuk mencari orang yang mengaku sebagai Wang Mujae. Setelah itu Yu Sang Jae berpikir untuk sementara harus memantau Huan Chomin, karena dia masih mencurigai Huan Chomin sebagai orang yang menyamar menjadi ketua Emperor. Begitupun Huan Chomin, dia sudah mengetahui wajah dari staf kepala Union, jadi bisa mengirim Emperor untuk menghabisinya kapan saja. Sopir pribadi Yu Sang Jae pun sudah datang untuk menjemput majikannya. Sebelum pergi, Yu Sang Jae meminta nomor milik Huan Chomin karena dia ingin berteman dengannya. Huan Chomin pun dengan senang hati memberikan nomornya agar bisa tetap terhubung dengan Yu Sang Jae. Mereka pun akhirnya berpisah dengan munculnya rencana licik masing-masing kubu. Yu Sang Jae menjadi bersemangat karena memiliki musuh yang menyenangkan. Sementara Huan Chomin harus tetap waspada agar dia tetap bisa menyembunyikan kebohongannya. Kita beralih ke Nak Chun Kim yang sedang menuju ke tempat kerjanya. Di tengah jalan dia dihentikan oleh Mahari. Kita tahu Mahari adalah pacar dari Huan Mujae yang sekarang sedang bekerja sama dengan Huan Chomin. Mahari dengan parasnya yang cantik mengajak kenalan Nak Chun Kim. Saat di tempat kerja, teman-teman dari Nak Chun Kim keheranan karena Nak Chun Kim bertingkah aneh dan wajahnya merah. Ternyata saat berkenalan dengan Mahari saat di jalan tadi, mereka sempat bertukar nomor telepon. Walaupun sebenarnya Nak Chun Kim curiga karena ada cewek cantik yang tiba-tiba ngajak kenalan, tetapi dia juga tidak bisa melepas kesempatan itu begitu saja. Seketika Nak Chun Kim bengong karena membayangkan masa depan. Dia membayangkan Mahari menjadi istrinya dan menyambutnya saat pulang kerja. Dia pun menjadi gila dengan khayalannya sendiri. Kemudian muncul pesan dari Mahari yang mengajaknya untuk ketemuan. Mahari memberitahu Huan Chomin kalau dia sedang mendekati Nak Chun Kim. Mahari ingin membantu Huan Chomin untuk mendapatkan Nak Chun Kim. Mahari berencana menjadikan Nak Chun Kim sebagai sekutunya untuk menghancurkan Union. Mahari sangat percaya diri bisa menaklukkan Nak Chun Kim dengan kecantikan tubuhnya. Beberapa hari setelahnya, Nak Chun Kim menerima ajakan dari Mahari. Tetapi karena ini pengalaman pertamanya, jadi dia mengajak teman satu-satunya yaitu Huan Chomin untuk menemaninya kencan.
Nak Chun Kim begitu senang karena Huan Chomin mau menemaninya. Huan Chomin sebenarnya heran, sejak kapan ada orang kencan malah ngajak temannya. Nak Chun Kim berbisik kepada Huan Chomin bahwa dia sebenarnya curiga dengan Ma Hari. Ada cewek cantik ngajak kenalan dan langsung minta kencan, dia curiga kalau Ma Hari itu penipu. Jadi Nak Chun Kim meminta Huan Chomin untuk mengawasi Ma Hari, apakah dia penipu atau memang tulus suka pada Nak Chun Kim. Tak lama Ma Hari pun datang dengan pakaian yang begitu cantik. Nak Chun Kim dan Huan Chomin langsung terpukau melihatnya. Ma Hari pun menyapa Nak Chun Kim dan menanyakan siapa temannya itu. Nak Chun Kim memperkenalkan dia adalah temannya yang bernama Huan Chomin. Dia sedikit canggung jadi mengajak temannya untuk ikut. Huan Chomin pun berpura-pura tidak mengenali Ma Hari. Kencan pun dimulai, dengan tujuan utama agar Nak Chun Kim jatuh hati dan mempercayai Ma Hari. Hal yang pertama mereka lakukan adalah menonton film horor. Ma Hari sangat bosan karena filmnya tidak seru. Tetapi dia akan pura-pura takut supaya Nak Chun Kim perhatian sama dia. Nak Chun Kim hanya diam saja, yang ternyata dia sedang pingsan. Kemudian mereka melanjutkan kencannya ke foto booth. Tetapi lantainya tiba-tiba saja basah. Dan ternyata Nak Chun Kim tegang kalau di depan kamera. Setelah itu mereka mengisi perut dengan makan di kafe terdekat. Lagi-lagi Nak Chun Kim pingsan, karena makanannya terlalu pedas. Huan Chomin pun harus berpikir keras bagaimana memperlancar kencan ini. Karena semuanya kacau karena keanehan Nak Chun Kim. Nak Chun Kim yang sudah sadar semakin tidak mempercayai Ma Hari. Karena tidak mungkin ada wanita cantik yang akan mau dengan pria kacau seperti dirinya. Huan Chomin pun mempunyai ide, karena Nak Chun Kim pandai berkelahi, Huan Chomin akan membuat situasi di mana Nak Chun Kim akan berkelahi untuk melindungi Ma Hari. Di tempat karaoke ada sekelompok orang sedang bernyanyi, kemudian tiba-tiba mati. Ternyata itu ulah dari Huan Chomin. Huan Chomin menantang mereka jika mereka tidak terima, coba cari aku di room 6. Setelah itu Huan Chomin langsung kabur dari room mereka. Di ruang 6, ada Nak Chun Kim, Ma Hari dan Huan Chomin yang sedang berkaraoke. Tiba-tiba datang orang yang sedang marah-marah. Huan Chomin berhasil memancing orang-orang tadi untuk datang berkelahi. Tetapi siapa sangka, yang datang adalah Kwak Jigang, ketua divisi 2 dari Emperor. Ma Hari dan Huan Chomin pun kaget, karena itu di luar rencana mereka. Kwak Jigang juga sangat marah karena melihat Ma Hari, pacar dari bosnya sedang berada di sana dengan dua orang cowok. Ternyata dua orang yang diganggu oleh Huan Chomin tadi adalah anak buah dari Kwak Jigang. Kwak Jigang yang mengetahui hal itu pun langsung marah dan dia sendiri yang akhirnya mendatangi ruang 6. Kwak Jigang mulai bertanya tentang apa yang dilakukan Ma Hari di sana. Tetapi omongan Kwak Jigang dipotong oleh Nak Chun Kim yang merasa kesal setelah melihat lambang Emperor. Nak Chun Kim pun menantang Kwak Jigang, karena memang tujuan utama dari Nak Chun Kim adalah mencari Wang Mujae. Pertama-tama dia akan menghabisi anak buahnya dulu sebagai pemanasan. Kwak Jigang merasa kesal karena diremehkan oleh orang yang tidak dikenal. Tetapi tiba-tiba Nak Chun Kim langsung memukul wajah Kwak Jigang. Bukan Kwak Jigang namanya kalau tidak menggila karena pertarungan. Dia balik menyerang Nak Chun Kim dengan pukulannya. Wang Chomin mengajak Ma Hari untuk pergi dari tempat itu mumpung ada kesempatan. Tetapi Ma Hari menolak karena ingin melihat kekuatan dari Nak Chun Kim. Pertarungan itu terlihat seru dengan kedua kubu bergantian memberikan pukulannya. Tetapi lama-kelamaan Nak Chun Kim tersudut dan hanya bisa bertahan. Saat tersudut itu tiba-tiba Nak Chun Kim teringat dengan masa lalunya yang kelabu. Seketika dia marah dan mengangkat meja yang ada di belakangnya. Meja itu dihantamkan tepat ke kepala dari Kwak Jigang. Ma Hari dan Wang Chomin merasa optimis Nak Chun Kim bisa mengatasi Kwak Jigang. Nak Chun Kim pun kembali ke mode culunnya setelah mengatasi Kwak Jigang. Seketika Nak Chun Kim kaget mengetahui Kwak Jigang masih bisa berdiri setelah dihantam dengan meja. Kwak Jigang pun semakin bersemangat karena sudah lama dia tidak mengamuk seperti ini. Kekuatan intimidasi yang sangat kuat keluar dari Kwak Jigang. Seketika Nak Chun Kim sadar bahwa jarak kekuatan mereka sangatlah jauh. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Kwak Jigang yang saat ini akan bertarung dengan serius. Kwak Jigang pun memulai inisiatif menyerang Nak Chun Kim yang masih berdiri kaku. Tetapi tiba-tiba anak buah Kwak Jigang datang untuk memberikan laporan. Mereka mengatakan bahwa ketua sedang memanggilnya dan ini adalah urusan penting yang tidak bisa ditunda. Seketika Kwak Jigang menghentikan serangannya dan meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Kwak Jigang menanyakan nama dari musuhnya itu.
Dengan lantang Nak Chun Kim memberitahukan namanya, dan pasti mereka akan bertemu lagi. Beruntung Huan Chomin bisa berpikir cepat dengan handphone kakaknya dia memberikan perintah ke Kwak Jigang. Akhirnya Kwak Jigang dan anak buahnya pergi meninggalkan mereka. Kencan hari ini pun akhirnya berakhir, dan mereka berpamitan untuk berpisah. Tetapi sebelum berpisah, Mahari memberikan plester untuk lukanya. Mahari juga berterima kasih karena sudah melindunginya dalam pertarungan tadi. Ternyata Nak Chun Kim cuma bertahan saat pertarungan tadi, karena memang dia memberi jarak agar Mahari tidak terluka. Karena jika dia bertarung dengan sungguh-sungguh bisa saja Mahari akan terkena dampaknya. Setelah itu Nak Chun Kim pun pergi karena dia merasa sangat frustasi. Dia frustasi karena ternyata kekuatannya masih sangat jauh untuk bisa mengalahkan Huan Mujae. Dia pun akan melatih kekuatannya lagi agar bisa segera menggapai Huan Mujae. Setelah itu Huan Chomin dan Mahari pun juga berpisah. Kemudian tiba-tiba Huan Chomin mendapat pesan dari kepala staf Union yang mengajaknya untuk ketemuan. Huan Chomin pun tidak menjawab pesan itu karena masih memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan. Saat sedang berjalan, Huan Chomin mendengar seseorang sedang bertengkar. Karena penasaran dengan pertengkaran itu, Huan Chomin pun mencoba untuk melihatnya. Huan Chomin sangat kaget melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di luar dugaan, Mahari sedang dibully oleh sekumpulan cewek lainnya. Sampai di sini dulu cerita dari Manhwa King Game. Kita akan lanjutkan kembali ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.